Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Saya Zaki Ovar Perwira. Saya Rasyad Syah. Saya Aldo Yansen Tambor, Nopitupulu. Saya Tira Dwi Aisyah. Saya Rani Wahini Rizky. Momentum, impuls, dan tumbukan. Next. Pertama adalah momentum. Apa sih itu momentum? Momentum adalah besaran yang berasal dari perkalian massa dengan kecepatan. Dalam fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin besar juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. X. Ini adalah salah satu contoh soal momentum. Diketahui benda A mempunyai massa 3 kg dan bergerak ke kiri dengan kecepatan 5 meter per second. Benda lain, B, mempunyai massa 4 kg dan bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second. Ditanya momentum benda A, momentum benda B, dan momentum total benda A dan B. Pertama, mencari momentum benda A menggunakan rumus P sama dengan M dikali V, di mana M di sini adalah 3 kg dikali dengan min 5 meter per second, yaitu kecepatannya. Kenapa min? Karena benda A bergerak ke arah kiri. Didapatkan momentumnya adalah min 15 kg meter per second. Yang kedua adalah momentum benda B, rumus yang sama, yaitu massa dikali kecepatan, di mana massa benda B adalah 4 dan kecepatan benda B adalah 3. Didapatkan massa momentum benda B adalah 12 kg meter per second ke kanan. Momentum total antara benda A dan B dicari dengan cara pertambahan momentum benda A dengan momentum benda B, yaitu min 15 ditambah 12. Dihasilkan adalah min 3 kg meter per second. Oke, selanjutnya ada impuls. Impuls itu hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak, yang dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T. Dengan I sebagai impuls, F sebagai gaya impuls, dan delta T sebagai perubahan waktu. Karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Arah impuls I searah dengan gaya impulsifnya F. Jika gaya impulsif F yang berubah terhadap selang waktu yang digambarkan dengan grafik Ft, maka luas arsir dalam selang waktu sama dengan luas arsir di bawah grafik Ft. Dengan batas nilai dari T1 yaitu saat kontak terjadi sampai dengan T2 yaitu saat kontak berakhir. Next. Lalu ada hubungan momentum dengan impuls. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka akan diperoleh rumus seperti berikut. F sama dengan M dikali A. Terus jika kita masukkan ke dalam rumus impuls I sama dengan F kali delta T, maka akan muncul rumus-rumus baru seperti berikut ini. I sama dengan F dikali delta T, I sama dengan M kali A, T2 dikurang T1, I sama dengan M dikali V per T per T2 kurang T1. I sama dengan M dikali V1 dikurang M dikali V2. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang dikerjakan atau bekerja pada sebuah benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda, maka jumlah momentum akan tetap sama karena jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir akan sama juga. Next. Contoh soalnya, ada motor bermassa 125 kg dengan kecepatan awal 20 meter per second, lalu dipercepat menjadi 60 meter per second dalam waktu 5 second. Maka besar impulsnya itu ialah kita menggunakan rumus baru dari hubungan momentum dan impuls.
I sama dengan M dikali V2 dikurang V1 dengan massa 125 kg, kecepatan akhir 60, dan kecepatan awal 20. Lalu 125 dikali 40, dan hasilnya adalah 5.000 kg meter per second. Lalu untuk selanjutnya ada tentang tumbukan. Secara formal, konsep tumbukan adalah suatu peristiwa terisolasi di mana dua atau lebih benda, yaitu benda-benda yang bertumbukan, saling mendesakkan gaya-gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Hukum fisika yang berlaku pada peristiwa tumbukan adalah hukum kekekalan momentum. Konsep momentum memiliki peranan penting dalam fisika. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Secara sistematis, hukum kekekalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. F1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Keterangannya, M1 merupakan massa benda 1, M2 merupakan massa benda 2, V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, benda 2 sebelum tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, dan V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum ini ternyata berlaku pada semua sistem yang terdiri atas dua benda atau lebih yang berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini berlaku selama tidak ada gaya dari luar sistem atau resultan gaya dari luar sistem yang sama dengan nol. Dengan demikian, hukum ini tidak berlaku pada gerak balok di atas permukaan yang kasar dan pada gerak mobil yang dipercepat ataupun diperlambat. Selanjutnya ada jenis-jenis tumbukan. Next. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Contohnya, peristiwa tumbukan pada bola biliar. Pada tumbukan lenting sempurna, nilai S sama dengan 1. Bunyi hukum tumbukan lenting sempurna adalah untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Rumus umum dari tumbukan lenting sempurna adalah sebagai berikut. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V aksen 2. V1 kurang V2 sama dengan V aksen 2 kurang V aksen 1. Next. Dan jenis yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Pada tumbukan ini, sebagian energi kinetik diubah menjadi bentuk energi lain, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada setelah tumbukan. Adapun contoh tumbukan lenting sebagian adalah pada benda yang jatuh bebas dan mengalami pemantulan. Pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai antara 0 sampai dengan 1. Rumus umum dari tumbukan lenting sebagian adalah sebagai berikut. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Dan rumus akhirnya yaitu V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan E dikali V1 dikurang V2. Sedikit penjelasan mengenai koefisien restitusi. E disebut koefisien restitusi, yakni negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Untuk tumbukan satu dimensi. Secara matematis, koefisien restitusi adalah sebagai berikut. E sama dengan negatif delta V aksen per delta V sama dengan negatif V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Nilai koefisien restitusi adalah terbatas, yaitu antara 0 dan 1 atau 0 kecil E kecil 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik atau energi mekanik, karena sebagian energi pada proses tumbukan hilang dalam bentuk panas dan bunyi ke lingkungan sekitar tumbukan. Sesaat sesudah proses tumbukan, kedua benda yang bertumbukan bergabung menjadi satu sistem dan bergerak bersama-sama, sehingga
Nilai dari V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V1. Karena itu, nilai koefisien restitusinya adalah sama dengan 0. Soal-soal yang berkaitan dengan tumbukan tidak lantik sama sekali dapat diselesaikan dengan persamaan di bawah ini, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan total dari M dikali V aksen. Rumus akhirnya yaitu V aksen sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi total dari massa seluruhnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.